Terpujilah nama Tuhan Yesus, sama-sama kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat kita semua di tempat ini. Kami rindu menyapa semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun saudara berada? Pastinya luar biasa, amin. Saya rindu agar setiap kita dimanapun saudara berada, mungkin saudara yang ada di jalan atau saudara yang ada di rumah-rumah, saudara tetap merasakan lawatan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada, saudara pastikan saudara akan mengalami rawatan Tuhan dan urapan Tuhan di rumah-rumah saudara. Bersama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini, bahwa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, kami datang dalam rumah-Mu. Ini kerinduan kami ya Bapa Tuhan, kami datang Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus ada pengharapan kami. Maka di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus ada jawaban doa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan di tempat ini ataupun di rumah-rumah atau yang sedang di jalan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan lawatan Tuhan terus bekerja. Melawat mengurapi setiap kami. Maka Tuhan saat ini yang sedang terbaring lemah, yang terbaring sakit Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan setiap mereka. Maka setiap kami yang saat ini sedang putus asa, yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mari Roh Kudus mengalir buat setiap kami Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkuasa atas setiap kami Tuhan. Kami persembahkan setiap pujian kami yang terbaik buat Tuhan pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami percaya, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Angkat tangan kita dimanapun kita berada, sembah Dia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Datang lebih sungguh lagi di hadirat Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami percaya hanya kepadamu. Ku percaya hanya kepadamu. Kami panggil namamu Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Angkat tangan kita tinggi-tinggi sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Angkat tangan kita dua-dua tinggi, sembah Dia. Mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Dalam hadirat Tuhan kita sembah Dia. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Dari dasar yang hati yang mengasihi Tuhan, sama-sama jemaat Tuhan angkat suara kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Angkat suaramu lebih sulai semuanya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Bebaskan roh kita sembah Tuhan sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya, kepadamu ya. Kami persembahkan pujian hanya kepadamu Tuhan, kepadamu ya. Lagu kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Dimanapun saudara berada, angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau tempat perlindungan kami, Kau tempat pengharapan kami. Angkat tanganmu saudara, dimanapun saudara pagi hari ini berada. Angkat suaramu sembah Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang baik. Mari sembah Dia. Angkat suaramu sembah Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami sembah, kami memuji-Mu, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggal Tuhan. Haleluya, segala sembah kami bagi-Mu
kami bagimu Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Salah bagimu. Oh, salah bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bebaskan omongan suaramu pagi hari ini. Angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya. Terpujilah namamu, Raja di atas segala raja. Kau yang layak terima sanjungan kami. Kau yang layak terima hormat pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi hati kami ya Tuhan. Kami sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sembah. Oh, haleluya. Kami angkat suara kami pagi hari ini. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Kau baik. Terima kasih Kau ajaib Tuhan. Kau menolong kami. Oh, kami sembah. Mari kau yang bersyukur buat kebaikan Tuhan, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kau yang percaya akan kuasa Tuhan. Kau yang percaya bahwa Allah kita sanggup menolong setiap kita. Allah kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dan hebat di dalam kehidupan kita. Angkat tangan kita dua-dua. Percaya saat kita menyembah Tuhan, saat umatnya dengan segenap hati menyembah Tuhan, maka roh Tuhan bekerja buat setiap kita. Saat ini kau yang sedang terbaring lemah, kau yang sedang putus asa pada pagi hari ini, kau yang sedang berbeban berat, mari datang sama Tuhan. Tetap angkat suaramu sembah Tuhan. Tetap berseru panggil namanya Yesus. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizatnya pagi hari ini buat setiap kita. Terus sembah Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja, Kau yang berkuasa, yang bertahta Tuhan, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Panggil namanya Yesus yang ajaib, Yesus Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua, muliakan Dia.
Agungkan Yesus Raja di atas segala raja, dimuliakan. Dimuliakan, haleluya. Ditinggikan, kami panggil namamu, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Raja, Kau yang bertahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang bertahan. Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Angkat tangan memuliakan namanya, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Angkat tanganmu semuanya. Dimuliakan, kami tinggikan, ditinggikan hanya nama Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Raja. Ini yang kami percaya, Kau yang bertata, yang bertata. Kau yang berkuasa, yang ambil kendali atas hidup kami Tuhan, yang berkuasa. Kami panggil namamu, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan hati percaya, panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Tuh lagi, panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau Allah yang layak terima pujian hormat kami. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Maka kami percaya Kau bertahta di atas pujian umat-Mu. Bahkan Engkau hadir di rumah-rumah di mana umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Amen. Maka yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah terima kekuatan yang baru, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami habiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang bersuka cita kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini saudara. Sebab api kemuliaan tercurah bagi setiap kita, membangkitkan setiap semangat kita. Haleluya. Bersama-sama bersuka cita, bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama dengarkanlah. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk dengarkanlah semua. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap maju, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah. Siap-siap semuanya, angkat tangannya tinggi-tinggi. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bagi tangan, angkat tanganmu dua-dua. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Katakan amin. Saudara, sama-sama bersuka cita buat Tuhan. Lebih semangat lagi, dengarkanlah suara Nabi. Semua
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Ayo ngomong sama kalian. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Amin. Gunakan semua senjata Allah. Siap-siap lompat sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus angkat tanganmu dua-dua. Api kemuliaannya semua tercurah dari surga, penuhi kami semua. Penuhi kami semua. Ayo saudara, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan, angkat tangan tinggi-tinggi, panggil namanya bahwa Yesus ada. Lompat tinggi sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Angkat tangan dua-dua. Segala raja, kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Lebih semangat lagi kita mau memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita, sebab Dia yang layak kita puji, saudara. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Oh, pujian kita yang terbaik, saudara. Bapak kita bertahta di atas pujian umatnya. Yo, sama-sama, segala puji syukur. Come on. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi dua-dua. Sama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Segala puji, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Amin. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan, angkat tangan tinggi-tinggi, yuk sama-sama. Dua-dua tangannya buat Tuhan, lambaikan tinggi-tinggi buat Tuhan. 1, 2, 3, yuk. Soraklah haleluya. Hey, hey. Soraklah haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Jemaat Tuhan saja, ya bertepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Dengan senang hati, dengan sukacita. Soraklah haleluya. Mana
keras suaranya. Haleluya. Semua. Wow, 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 wow. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Ayo lebih semangat lagi sama-sama. Here we go. Go, one, two, sing. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Angkat tangan kita dua-dua. Puji Tuhan, haleluya. 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 Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Angkat tangan kita dua-dua saudara. Kita siapkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Sebab hati kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Sebab hati kami rindu ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya Tuhan firman-Mu yang menguatkan setiap kami, mengingatkan, membentuk bahkan mendewasakan kami Tuhan. Seperti hujan dan salju yang turun ke muka bumi tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dari tempat di mana ia berasal. Demikianlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ia akan tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Berbicaralah buat setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu. Boleh sama-sama angkat tangan kita dua-dua tinggi-tinggi. Kita tinggikan, kita besarkan Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kami sanjung Kau Tuhan, sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang, dan ku datang menyembah-Mu. Sama-sama kita buka hati kita, sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari. Ku sanjung. Terima kasih Kristus, kami bersatu waktu dan tempat yang bernama yang terkasih. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari sanjung Yesus Tuhan pagi ini. Ku sanjung Kau Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu dengan senap hatimu. Ku sanjung Kau Tuhan.
datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu. Oh, ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Datang menyembahmu di tempat kudus-Mu Tuhan. Bawa hati kami, pujian kami. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau baik dalam kehidupan kami hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak kata yang dapat mewakili ucapan syukur kami. Saya berkata terima kasih Tuhan. Untuk waktu yang indah, untuk nafas yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Sekalipun kami jauh daripada Tuhan, sekalipun kami jatuh akan dosa kami. Tapi Tuhan mengangkat kami kembali. Mengkuduskan kami, memakai kami menjadi alatnya Tuhan dalam rumah-Mu Bapa, untuk pekerjaan yang mulia. Bicara pagi hari ya Tuhan. Bukan perkataanku yang jadi, tapi perkataanmu yang jadi Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu yang jadi atas kami semua. Gereja-Mu DKI Getsemani di bumi seperti sorga. Baik ada di onsite di gereja Tuhan, ataupun yang di rumah-rumah Tuhan. Dimanapun siaran ini ditayangkan Tuhan, siapapun mereka yang menyaksikan acara ibadah ini, kami percaya Roh Kudus terus bekerja sebebas-bebasnya, membawa pertobatan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sudah kembali Bapak Ibu. Shalom. Setelah sekian tahun saudara. Jadi awal perintisan Getsemani saya bersama Pastor Ronald saudara ya. Masih gereja di Kecilitan ya, di dalam gang saudara ya. Terus masih sederhana sekali. Pokoknya siapapun yang hadir ditodong untuk main musik saudara. Siapapun yang hadir ditodong untuk WL saudara. Siapapun yang hadir ditodong untuk khotbah. Dan senangnya adalah semuanya untuk alat kemuliaan Tuhan. Amin. Sebab apa yang ditabur dengan hati akan menyentuh hati saudara. Ini tahun ketiga ya Pastor ya. Tahun ketiga Getsemani ada. Kalau Getsemani artinya diperas saudara. Ya teman-teman yang siap melayani Getsemani harus siap diperas Tuhan. Artinya teman-teman diperas untuk alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama berkata amin dulu pagi hari saudara. Oke, masih dalam minggu Pentakosta saudara. Ya, seringkali orang berkata Pentakosta hari pencurahan Roh Kudus saudara. Saya baru kembali dari Manado sekitar 3 minggu saya stay di sana Bapak Ibu, lalu kembali hari Senin kemarin. Lalu di selama 3 minggu itu saya melakukan apa Bapak di sana? Saya melayani orang-orang jiwa-jiwa yang bukan di dalam gereja saudara. Karena orang berpikir bahwa kalau jiwa-jiwa harus selalu di gereja. Sehingga ketika engkau tertolak dalam gereja, ketika pelayan kau tertolak dalam gereja, engkau bingung mau ngapain lagi. Tapi ternyata Tuhan menyerahkan kita bahwa pelayan itu luas saudara. Bahwa pelayan itu bukan dalam suatu tempat, wadah, tetapi justru pelayan sesungguhnya bukan di dalam gedung ibadah, tetapi di luar gedung ibadah. Makanya kalau saya punya Facebook, hashtag saya pelayanan tanpa mimbar, saudara. Karena saya percaya mimbar ini bisa saya angkat. Tapi mimbar Tuhan dimanapun Tuhan berada tidak pernah bisa digoncangkan oleh apapun juga. Setuju ya? Oke, kita buka yuk.
Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4, Saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, ayat 1 saya, 2 Bapak Ibu, 4 sama-sama, demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3 katakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Pertanyaan saya pagi hari, ada Pentakosta dulu, atau ada pencurahan Roh Kudus dulu? Orang berpikir bahwa Pentakosta hari pencurahan Roh Kudus, saudara. Bahkan beberapa gereja di Manado, Bapak Ibu, 10 hari ada ibadah setiap harinya. Gerakan Pentakosta pun memohon, Tuhan kasih saya bahasa roh Tuhan. Tuhan curahkan saya Roh Kudus Tuhan. Hei, Pentakosta yang Alkitab katakan, apakah sudah ada Pentakosta dulu atau baru ada pencurahan Roh Kudus dulu? Kamu katakan Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2. Bukan Pentakosta dalam makna dicurahkan Roh Kudus dulu, saudara. Sudah ada dulu Pentakostanya. Ada hari besar dulu yang sudah ada. Itulah kenapa Yesus berkata, ketika tiba hari Pentakosta. Kok mereka tahu harus berkumpul, saudara. Ketika mereka berkumpul, baru Alkitab katakan tiba-tiba turun apa? Langit suatu bunyi seperti tiupan angin, saudara. Jangan dibalik dulu. Ternyata, saudara, Pentakosta itu diadopsi dari hari raya orang Yahudi. Ada 3 hari raya orang Yahudi yang diadopsi oleh Yesus Tuhan. Yang pertama, hari raya Paskah, saudara. Hari raya memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Hari Pentakosta ini diadopsi lagi oleh Yesus Tuhan. Itu hari di mana pengucapan syukur atas hasil panen gandum dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Yang ketiga, ada hari raya Pondok Daun. Hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen, saudara. Kok bisa Tuhan memakai 3 hari raya besar orang Yahudi untuk menceritakan kasih kebaikan Tuhan? Bisa. Sebab Yesus itu inkulturasi. Masuk dalam sebuah budaya, supaya apa? Supaya orang paham sebelumnya ada budaya, ada kebiasaan mereka lakukan, dan Tuhan masuk di dalam budaya itu. Yesus gak pernah benci budaya. Setuju kata amin dulu. Tapi saya bingung banyak orang Kristen anti budaya, saudara. Orang Jawa dulu pakai batik ini dilarang oleh gereja-gereja. Kenapa? Orang batik, Pak, itu penyembah berhala, Pak. Setiap guretan batik itu ada nyawa rohnya, Pak. Kenapa? Harus puasa dulu, Pak. Ada darah yang diteteskan, Pak. Itu dulu, saudara. Ada batik tulis. Tapi perkembangan batik hari ini. Ada batik cetak, batik cap, ya, produksi massal, saudara. Itulah kenapa saya pakai baju batik. Karena saya orang Jawa, saudara. Nama saya Bimo Kusumo Negoro, saudara. Jelasnya saya orang Jawa, banyak huruf O-nya. O ada berapa? Bimo 1, Kusumo 1, ada 2. Negoro 24, saudara. Ada makna. Huruf O itu nggak pernah putus. Bagi saya, kesempatan Tuhan satu berkali-kali dan tidak pernah putus belas kasihan Tuhan untuk hidup saya, saudara. Rencana saya mau pindah ke Manado kemarin, saudara. Saya lagi mau ngurus pindah berkas, saudara. Terus kata mereka, Pak, Kusumo Negoro nggak ada farm, Pak, di Manado, Pak. Ada. Nama saya jadi ganti Obaja Bimoka. Okanya apa, Pak? Karamoy. Saya jadi farm yang paling keren, Karamoy, saudara. Kenapa? Ada Angel Karamoy cantik, ya. Terus ada Keisha Karamoy cantik, ada juga, saudara. Dan saya pengen teman-teman hari sadar bahwa Yesus itu masuk dalam sebuah budaya supaya apa? Supaya lebih mudah menceritakan tentang Injil Kerajaan Sorga. Sebab sebelum dia naik ke sorga, ada sebuah pesan wasiat Yesus kepada murid-muridnya.
Matius 28, 19, 20 berkata, ajarkanlah, apa? Ada nggak? Bisa munculkan? Matius 28, 19, 20. Jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, betul? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Ada, jadikan semua bangsamu murid. Nation, saudara. Orang berpikir, Pak, orang jago khotbah mimbar, Pak. Tetapi pertanyaan saya sekarang, apakah orang di Australia ngerti khotbah saudara? Hampir semua yang saya ngomong khotbah ini di Manado, Bapak Ibu, ada beberapa gereja seperti ini. Nggak pernah sadar bahwa hamba Tuhan itu, gereja itu harus upgrade performance. Upgrade knowledge-nya, saudara. Kenapa? Sampai ujung-ujung bumi perintah Tuhan pun sama. Kisah 1:8. Kau menerima Roh Kudus. Betul? Kalau kuasa menurut atasmu. Dan kau menjadi saksiku dari mana sahabat? Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ujung-ujung bumi. Nation lagi, saudara. Terus bagaimana caranya supaya orang-orang itu bisa kenal Yesus Tuhan? Upgrade hari di gereja-gereja. Sadarilah, bahasa Indonesia pun belum untuk orang lain ngerti, saudara. Saya lagi buat movement di Manado untuk beberapa gereja, saudara. Manado Movement for Nation. Apa Pak maksudnya, Pak? Dulu saya zaman S1 itu sempat diajar bahasa Inggris. Dosennya orang bule. Ya, ingat gak? Orang bule, orang Australia, saudara. Waktu diajar oleh beliau, Bu Mavis ini, tolong ngajarin kami. Yuk, satu bagian doa, satu bagian translator, satu bagian khotbah. Ternyata ada nilai yang ditanamkan. Ada visi yang diberikan sama kita dan kita nggak pernah sadar. Hari ini ternyata banyak gereja-gereja tutup, saudara. Udah dari tahun lalu banyak tutup ibadah. Bersyukur Getsemani menangkap visi Tuhan, dia upgrade dirinya. Sekalipun sederhana, tapi bagus. Sehingga banyak media yang dipakai untuk menjangkau jiwa. Tetapi ternyata hanya sebatas Indonesia. Sedangkan perintah Tuhan sampai ujung-ujung bumi. Bagaimana cara sekarang? Kita buat movement, saudara. Movementnya adalah kita mau buat kelas pakai online, saudara. Semua yang tergabung English Biblical. Dilatih lagi. Semua orang ngerti bahasa Inggris kok, gue yakin. Tapi nggak ngerti tentang English Biblical, saudara. Sehingga ketika dia khotbah, dia bingung. Sehingga ada pendeta tamu dari luar negeri, dia bingung. Bagaimana menerjemahkannya? Diundang dari Korea, kita ke Korea, bingung, nggak usah ngomong, saudara. Nah, suatu momen saya diundang, saudara, di daerah Singapura. Saya pikir pakai English oke-oke aja gua. Tapi ternyata minta full version Inggris, saudara. Stuck gua di situ. Akhirnya saya hold sampai hari ini. Rekan saya pun sama, hold hari ini. Kenapa? Karena mereka minta Inggris yang biblik. Saya sadar ada suatu masalah dalam diri saya nggak bisa sampai titik itu. Akhirnya kita sama-sama menelaah, yuk ada perintah Tuhan for the nation, bangsa-bangsa. Kalau teman-teman bisa tangkap visi ini hari saudara, saya percaya makna Pentakosta saudara akan memahami. Terus Pak, Pentakosta ini bagaimana Pak? Lihat baik, ayat 4 saudara. Yuk, ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Sebelumnya mereka masih bingung. Kenapa? Karena janji Tuhan, dia lihat sudah ada Yesus mati, oke. Sudah ada Yesus bangkit, ya. Sudah dia lihat Yesus naik ke surga, mereka ngelihat saudara. Tetapi selama Yesus masih bersama dengan mereka, tidak pernah ada kegerakan diri mereka. Hanya ngandalin Yesus dulu. Ternyata ketika dia naik ke surga, gue yakin lu tahu ngerti semua. Yesus siapkan tempat bagimu dan bagi hati Yesus cuma satu, lu dan gua. Hatinya cuma apa? Kita. Ketika Yesus naik ke surga, dia bilang apa? Nanti ku akan utus penolong. Ternyata ada pemimpin agama lain menangkap bahasa ini. Ini loh, saya yang dijanjikan penolong itu. Bukan. Ini yang penolong ya Pak, dia mengutus Roh Kudusnya. Ternyata mereka lagi nongkrong sama-sama,
lagi kongko sama-sama di suatu tempat Bapak Ibu, tiba-tiba mereka kaget. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka nggak paham Roh Kudus itu apa. Alkitab berkata, mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Mereka bilang gini, ini bahasa Roh Pak. Gue setuju. Ada bahasa-bahasa lain. Ternyata dalam satu kalimat ayat ini ada dua makna. Satu nama senolalia, yang kedua glosolalia. Glosolalia yang gue yakin lu pada semua tahu. Tangteng, ya apa-apa gitu ya. Kirara baso ya. Semua lu bisa bahasa roh. Tapi pada era 90-an gue pernah inget baik teman-teman. Ada seorang hamba Tuhan ngomong gini, gak bisa berbahasa roh? Ayo ikut kursus sama saya. Saya buat kursus berbahasa roh saudara. Setahu saya sebagai hamba Tuhan gak pernah ada bahasa roh, ada tempat kursusnya. Hati-hati saudara. Jangan ngejar tentang karyanya doang, hasilnya doang. Jangan ngejar hanya apa? Bahasa rohnya doang. Kalau Tuhan sudah kasih bahasa roh untuk apa dulu? Lu minta Tuhan, gue pengen berbahasa roh. So, ketika Tuhan sudah kasih buat apa? Gue so force lu. Lu bahasa lu keren. Terus setelah lu berbahasa roh, lu keluar gereja. Lu nyinyir lagi. Lu ngomong orang lagi. Mulut yang sama lu ngomong ke Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tapi mulut yang sama lu julitin orang lain. Amen. Untuk apa hari ini saudara? Bahasa bagi gua lah, gak penting saya berbahasa roh indah. Tapi kalau buah rohmu gak pernah terpancar dalam kehidupan kau hari ini. Tuhan pengen buah roh itu. Inputnya positif, outputnya harus positif. Inputnya kudus, Roh Kudus mencurahkan bagi kita. Tapi outputmu kudisan. Ada yang salah di sini. Yang kedua ada senolalia. Senolalia itu sebelumnya orangnya ngomongnya ngablak. Nggak bisa dikontrol. Biasa kasar ngomongnya Bapak Ibu. Tetapi ketika dia terima Roh Kudus, dia menggunakan bahasa-bahasa yang baru. Memberkati orang lain saudara. Diberkati Tuhan. Yakin pasti sembuh. Ada perkataan iman dalam perkataanmu hari ini sudah. Bagi saya, yang terpenting adalah roh Tuhan untuk apa tinggal dalam diri. Seringkali orang cuma ngejar berbahasa rohnya dua. Saya nggak bisa berbahasa roh. Kalau enggak roh menanamkan dalam diri saya. Saya nggak bisa paham tentang maksud Tuhan apa. Kalau Roh Kudus nggak pernah mencurahkannya bagi saya. Menumpahkan, ingat loh, menumpahkan artinya bukan kita yang berkuasa, tapi kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Saudara. Pahami dulu, Pentakosta bukan karena berbahasa roh dulu, lalu muncul nama Pentakosta. Tapi ada momen dulu Pentakosta, lalu Tuhan pakai makna itu untuk mencurahkannya saudara dan saya hari. Pahami dulu, untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Buka yuk. 1 Korintus 6 ayat ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar, kata kita. Muncul bisa? Maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terus setiap kali saya baca itu Bapak Ibu, saya seperti flashback Tuhan. Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar, maka muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Pahami dulu bahasa ini saudara. Untuk apa dulu Yesus mati? Untuk apa Yesus bangkit? Untuk apa Yesus naik ke sorga? Dan untuk apa Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk saudara saya? Alkitab ngomong kamu telah dibeli. Harganya lunas dibayar, saudara. Mas Eko punya utang sama saya 1 miliar. Setiap bulannya nggak bisa bayar, bunganya 10%. Setiap tanggal 1 jatuh tempo. Waktu menerima bantuan sosial ini, Mas Eko senang banget, luar biasa. Seperti tuh aku dijawab Tuhan. Aku dapat curahan yang luar biasa. Tuh aku
didengar Tuhan hari ini. Sehingga aku dapat bantuan nih 1 miliar. Tapi terus berjalan dan berjalan dia lupa. Tanggal 1 ada bunga 10%. Tanggal 31 dia stres. Datang sama Pak Ronald. Gue stres nih. Kenapa? Utang gue banyak. 1 miliar. Besok tanggal 1 utang berapa? 10% bunganya. Sudah. Kok nggak dibayar? Berarti total bunga berapa? 1,1 miliar. Pandemi jobless. Bagaimana bayarnya? Terus Pak Ronald bilang, utang sama siapa? Pak Bimo. Udah gini Mas Eko, besok tanggal 1 kita ke rumah Pak Bimo yuk. Untuk apa? Udah nggak usah nanya-nanya. Lu ke rumah gue, Pak Eko sama gue, Pak Bimo sama saya. Terus sama rumah saya, terus Mas Eko datang sama Pak Ronald. Pak Ronald nanya, utang Mas Eko berapa Bimo? 1,1 kalau hari ini nggak bayar. Oke sebentar, dia keluarin bil dia ceknya Bapak. Dia tulis 1M. Tulis tantangan. Set. Ronald Saragi MT. Set. Terus kasih ke saya nih. Mulai hari itu hutang Pak Eko sudah lu. Bunganya nggak berjalan lagi. Nggak roll over lagi. Terus oke Pak Eko kata saya. Mulai hari hutang mulu. Lalu saya pulang. Pak Ronald pulang. Pak Eko pulang. Sampai ke rumah. Si Pak Eko tadi dia mandi pakai baju terbaik, saudara. Dia membawa masakan terbaik, dia buat botok lah, dia buat garang asam lah, kasih ke Pak Ronald. Mas Eko orang Jawa, Pak Ronald orang Batak, saudara. Menurut Mas Eko, botok sama garang asam tadi adalah yang terbaik yang Pak Eko punya. Dia datang sama Pak Ronald, ini saya kasih pemberian saya untuk Pak Ronald. Kenapa? Kan sudah nolong saya. Hutang saya sudah lu. Ada ucapan syukur. Pak Ronald bilang ini, Mas Eko, kalau bisa dan saya berharap ya, mulai hari ini jangan utang lagi ya. Emang kenapa Pak Ronald kata Mas Eko? Saya cuma ngasih 1 kali belas kasihan untuk bayar hutang. Saya yakin Eko tadi dengerin ngomong Pak Ronald. Kenapa? Karena dia punya utang budi. Saya yakin apa perintah Pak Ronald, Pak Eko pasti ikutin saudara. Ini gambaran saudara saya hari ini. Kita punya hutang sama Yesus loh. Dan dia sudah bayar lunas, saya percaya yang terbaik yang saya miliki, saya berikan sama Tuhan. Perkataan Tuhan saya pasti dengerin saudara. Tuh, Pak, kita ngomong apa? Muliakan Allah pada tubuhmu, harusnya saudara. Saya agak gregetan, jujur gregetan banget. Dari Februari gue lagi gandrungan TikTok. Saudara. Gue lagi buat TikTok nih, karena saya mikir gini, Facebook udah gue rambah, Instagram udah, YouTube udah, WA apalagi gue bombardir ya. Terus TikTok belum, saya buka waktu di Manado saudara. Lalu saya pulang jam 2 pagi, saya Manado, saya bingung nih. Ada cewek cantik gitu, wih keren banget nih. Cewek cantik, rambut ikal, kurus lagi. Idaman sama pria kan. Dia punya betis kayak padi saudara. Wah dia joget-joget tuh lagu-lagu yang TikTok gitu. Next episode, next konten saya lihat lagi. Ada seorang baju koker, rambutnya bondol ya. Koker saudara. Di belakang. Terus si cewek gelendotan, tau gelendotan ya. Gendong monyet di belakang. Wih keren nih. Cewek cantik, cowoknya keren, koker kan ya. Next konten dari tampak depan. Yang keker tadi bukan cowok, tapi cewek saudara. Nah saya baru lihat buka-buka lagi, ada gambar bendera pelangi. LGBT saudara. Yang like 1M, 1 juta orang yang suka saudara. Tapi saya buka konten-konten gereja. Cuma 10 yang like, paling baik 1.100 saudara. Ada sebuah pesan yang saya tanggap. Saya ingat zaman saya kuliah dulu ada tentang mata kuliah komunikasi. Yang ngajar seorang pemimpin pertelevisian. Dr. Sumita Tobing, saya masih ingat banget. Beliau ngomong gini, siapa menguasai komunikasi, menguasai dunia. Oke. Lalu prinsip marketing ada prinsip ngomong, mangkisi mangkidu. Mangki yang pertama ngelakuin, mangki yang lain ngikutin. Di Jakarta Sudirman ada daerah bisnis yang macet saudara. Tiba-tiba
saya berhenti, saya harus gini Bapak Ibu. Saya yakin orang-orang sekeliling saya akan berhenti dan lihat, apain ya? Ada apa ya? Mangki yang pertama ngelihat ke atas. Mangki yang berikut apa? Ngikutin. Hati-hati dengan apa yang kau konsumsi dari apa? Media sosial, saudara. Dan saya tahu itu bisa menjadi jembatan penginjilan. Gue pakai hari ini, saudara. Muliakan apa? Tubuhmu. Harusnya kalau saya mau buat tato, izin nama Yesus. Kan hidupku bukan milikku lagi. Tubuh saya bukan milik saya lagi. Izinkan sama Yesus. Harusnya izin. Tuhan, boleh nggak gue buat tato? Dari Alkitab dulu ayatnya. Tuhan, boleh nggak saya di piercing? Jadi bolong gede itu Bapak Ibu. Yang konyol sekarang saya punya teman ya. Itu matanya ditato, hitam semua. Gak ada putih. Orang Jawa Denny. Nakut-nakutin sudah. Modal udah berubah total. Lidahnya dikasih spike sudah. Ya, terus dia punya gigi atas kayak ada apa duri-durinya saudara. Ini orang atau bukan Tuhan ciptakan kok segambar, coba gambaran Tuhan. Kok Tuhan kayak setan saudara. Harusnya apa yang kau buat, izin dulu nggak? Izin dulu sebab apa? Tubuh saya bukan milik saya lah lagi. Jangan dipelintir Bapak Ibu. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan hari ini membelintir ayat itu. Pakai tato nggak apa-apa. Di TikTok. Selama kau sejahtera. Kau pakai tato nggak apa-apa kok. Karena Yesus pun menato, buktinya dalam Wahyu pasal 19 berkata bahwa ada tulisan di pahanya. Amen. Kau baca, kita baca konteksnya dulu men. Hati-hati, Galatia 1 ayat 6-7. Karena orang-orang tuh pengen dengar Injil. Injil itu apa? Injil itu kabar baik. Orang-orang yang depresi pengen dengar kabar baik. Orang-orang yang pengen dengar kabar baik, saudara. Tetapi kabar baik ini berbeda dengan kabar baik yang Yesus berikan, saudara. Galatia 1 ayat 6-7. Ada? Nah, Paulus ngomong pada jemaat di Galatia, aku heran, kata Paulus, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Awal-awal Galatia bertobat, saudara. Tiba-tiba ada Injil yang lain diberikan yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Injil kabar baik. 7 ngomong. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saya bilang, nggak salah orang berbahasa roh. Tetapi orang pengen berbahasa roh, lalu muncullah sekolah berbahasa roh. Ada Injil yang lain. Bukan berbeda, saudara. Ada di tengah-tengah. Injil sama. Tapi pemahamannya diputarbalikkan, saudara. Makanya lah, kalau engkau ingin kejar karunia Roh Kudus, cuma satu saran saya. Baca firman Tuhan. Ternyata Paulus ngomong di Korintus tadi bukan satu kali. Buka yuk. 1 Korintus 7 ayat 23. Sama titik komanya loh Paulus ngomong. 1 Korintus pasal 7 23. Kok bisa 2 kali dia muncul penekanan yang sama kepada jemaat di Korintus. Kamu telah dibeli, kata Paulus. Dan apa? Harganya lunas dibayar. Yang pertama kamu memuliakan Allah dengan tubuhmu. Yang kedua, karena itu janganlah kamu menjadi apa? Hamba manusia. Berarti Pak Bimo saya nggak boleh kerja di kantor lagi. Bukan. Bahasa begini. Kalau lu jadi hamba Tuhan, nggak boleh lagi mengabdi menjadi hamba dagingmu. Sebab keinginan daging dan keinginan roh itu bertolak belakang, saudara. Yang mana lebih besar? Keinginan dagingmu atau keinginan rohmu? Yang mana kau kasih makan hari ini? Keinginan dagingmu atau keinginan rohmu? Yang kau kasih makan banyak, itu yang menang. Kasih makan rohmu banyak, saudara. Maka yang menang itu rohmu. Tapi Pak, kan saya sudah buat dosa Pak. Saya baru tadi di DM sama teman saya. Dulu pernah satu pelayan sama kita di Batam. Terus tiba-tiba dia tertolak oleh gereja-gereja. Terus saya kasih renungan dari pagi, dia ambil adopsi lalu dia repost
perusahaan saya. Ternyata banyak gereja-gereja itu menolak orang berdosa. Semua orang pernah berbuat dosa dan nggak pernah lepas dari sebuah kesalahan. Saudara. Kayak masalah cara pandangmu melihat hidupmu bagaimana hari ini. Kalau pandanganmu kau melayani untuk hidupmu atau hidupmu untuk melayani Tuhan itu berbeda tipis. Beda cuma satu, peka atau peka. Kalau peka jangan takut. Saya pun pernah tertolak oleh gereja, saudara. Saudara tahu lah. 2 tahun jatuh saya hilang, saudara. Saya puji Tuhan, ya saya punya sahabat. Sahabat itu yang kenal saya apa adanya, saudara. Kasih kesempatan khotbah. Buktikan integritasmu sebagai hamba Tuhan hari ini. Buktinya. Saya bisa dipakai Tuhan kembali. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya ubah dari hamba kecemaran pada hamba kebenaran. Yang sudah katakan dulu. Pilihannya dalam tanganmu. Roma 6:19. Pilihannya ada dalam tanganmu. Kau menjadi hamba kecemaran atau hamba kebenaran. Roma 6:19. Aku mengatakan ini, semua ngomong Paulus ya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Paulus juga sama kayak kita, dia lemah loh. Dia bukan Tuhan, dia punya tawaran daging loh. Saudara. Sebab sama seperti kamu telah menyerah anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu pada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang loh kata Paulus, harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi apa? Hamba kebenaran. Yang membawa kamu pada pengudus. Decision-nya di tanganmu hari ini. Milih kecemaran atau kebenaran. Kalau saya tanya begini, Pak, gue bilang hamba kebenaran. Sebab saya tahu, dalam Tuhan saya menjadi ciptaan yang baru. Dalam Tuhan, hidup yang lama sudah berlalu. Tapi bisa nggak kita dipakai Tuhan hari ini? Bisa. Yang terakhir yuk ayatnya. 2 Timotius 2 ayat ke-20. 2 Timotius 2 ayat ke-20. Ada? 2 Timotius 2 ayat 20. 21. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, kata Tuhan. Dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk apa? Setiap pekerjaan yang mulia. Kalau ia dan seorang tadi diganti namamu hari ini. Jika engkau hari berbuat dosa dan berbalik sungguh sama Tuhan bertobat. Tuhan ngomong ini. Dia menyucikanmu hari ini. Dimuliakan, dikuduskan, apalagi dipandang layak, dipakai tuannya, disediakan loh pekerjaan yang mulia. Sebab apa? Hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus Yesus dalam. Gue yakin, lu tahu kisah Alkitab ini. Ada seorang perempuan berdosa, kedapatan berzina kata Alkitab. Dibawa ke hadapan Yesus oleh para ulama-ulama agama saat itu. Ditantang Yesus. Hakimi dia. Kasih sebuah pertanyaan. Yesus responnya luar biasa bagi saya. Dia orang penuh dengan hikmat Tuhan. Dia cuma jongkok, duduk, dia main di tanah gambar-gambar Bapak Ibu ya. Tuhan ngomong gini, jika di antara kamu ada yang tidak berbuat dosa, silakan hakimi dia. Logika saya, katanya perempuan ini kedapatan zina. Tapi kenapa yang dibawa cuma perempuannya doang? Laki-lakinya mana? Kan kata basah. Laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya mana? Jangan-jangan, oke, saya berkata gini. Jangan-jangan di antara para ulama agama itu ada pelakunya. Tapi untuk mencoba Yesus, dia saudara perempuannya. Tapi Yesus tahu setiap isi hati kita dan pikiran kita. Jika di antara kamu tidak ada yang berbuat dosa, rajam dia. Ketika Yesus bangun, ada nggak orang-orangnya? Pergi semuanya. Harusnya ada satu orang pribadi yang bisa rajam dia. Siapa? Yesus. Karena Yesus nggak berdosa. Yesus takut nggak? Enggak. Para Yesus ngomong ini. Hai perempuan,
pulang dan jangan buat dosa lagi. Hai Mas Eko, pulang, jangan buat hutang lagi. Sama ya. Karena hutang tuh dosa tuh ngikat. Sampai kapan? Sampai ada yang menebusnya. Cuma satu alasannya. Yesus naik ke sorga dan curahkan Roh Kudusnya. Saudara dan saya hidup dalam kedalam firman Tuhan. Yang percaya amin dulu. Jangan kejar bahasa rohnya. Tapi kejarlah hidupmu dengan roh Tuhan setiap hari. Amin. Tutup Alkitab kita. Datang sama Tuhan bagian saudara. Saya depan musik boleh balik ke depan hari saudara. Bapak terima kasih. Hamba yang sederhana ini boleh mengucapkan firman-Mu yang luar biasa. Dengan hamba yang berdosa ini, Tuhan ubahkan menjadi alatnya Tuhan. Sehingga lidahku boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Minimal Tuhan. Mereka boleh kenal Yesus dan mereka bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Semata Tuhan untuk sebuah jiwa. Ada harga yang mahal yang harus kuberikan untuk memenangkan jiwa. Apa yang aku mau hari ini? Apa yang kukerjakan semua semata untuk alat kemuliaan. Hamba telah berhenti bicara pagi ini. Mengingatkan kami, bukan perkara kami bisa mahir berbahasa roh, tapi bagaimana hidup kami harus tinggal dalam roh itu sendiri. Tinggal dalam kudusan, tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Kami orang berdosa dipakai Tuhan, disucikan Tuhan, dimuliakan Tuhan untuk pekerjaan yang besar, alat. Ingatkan kami Tuhan. Sesungguhnya semua murid Yesus sebelum Yesus naik ke surga memberikan Roh Kudusnya, mereka tidak pernah mengerjakan bagian, tidak pernah ada kegerakan movement dalam dirinya, hanya menunggu dan menanti. Tapi ketika Roh Kudus diberikan, mereka ada kegerakan Tuhan memenangkan jiwanya. Hal yang sama di hari Tuhan, ketika Roh-Mu dicurahkan Tuhan, kami harus bergerak hari ini, cari jiwa, sebab jiwa itu mahal harganya. Dan jiwa itu yang Tuhan inginkan untuk kami layani hari ini. Hamba berdoa, gereja ini menjadi alat-Mu. Gembala kami, Pastor Ronald, bersama tim yang ada, menjadi alat-Mu. Hamba berdoa dalam nama sungguh Tuhan, pakai gereja-Mu, Getsemani untuk alat kemuliaan. Berkati jemaatnya, berkati seluruh pelayanannya, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Sama-sama yang sudah diberkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan kepada setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Di mana bagi setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja CKI Getsemani, dapat mentransferkan via rekening BCA, saudara. Saya bacakan untuk nomor rekeningnya di nomor 6330 475135. Kembali kami informasikan bagi setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan di gereja CKI Getsemani, dapat memberikan persembahan via transfer rekening BCA 6330 475135. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
kita nyanyikan lagu ini. Saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Sama-sama katakan. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Lebih sulit lagi. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Coba Tuhan saja sama-sama. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Terima kasih Bapak Persembah Jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan juga terima kasih buat hambanya Pastor Baja Bimo Kusumo Negoro ya, yang sudah menaburkan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Terima kasih sekali lagi, biar Tuhan yang memberkati pelayanan hambanya. Dan doa kami selalu sehat dan semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan terima kasih juga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang hadir, teman-teman main musik dan worship leader ya. Terima kasih Gerard, worship leader yang pertama kali di sini. Tuhan berkati. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pengumuman untuk kita semuanya, setiap hari Rabu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi sekarang, kemarin kita ibadah ada setiap hari Zoom, yaitu setiap hari Kamis, tapi sekarang kita ubah gitu menjadi setiap hari Rabu ya, 7:30 malam. Bapak Saudara yang rindu, yang ikut untuk ibadah, karena ibadah tengah minggu kita lakukan secara Zoom ya bersama Tuhan. Dan juga itu 7:30 malam. Dan yang kedua, nanti kedua bersama Tuhan, setiap hari Sabtu jam 5 pagi ya, pagi-pagi sekali memang. Kita ada doa pagi lewat Zoom juga. Untuk saat ini memang kadang ada, kadang banyak gitu ya, biasalah ya. Namanya juga seperti Pastor Bimo bilang tadi, kalau nge-like yang berupa hal-hal duniawi ini ya gampang sekali orang. Saya juga melihat tuh kalau ada live lagu-lagu gitu ya, lagu-lagu sekuler gitu, banyak banget yang nonton gitu. Tapi kalau live gereja gitu, sepi gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang ya itulah tugas kita sebagai hamba Tuhan, untuk membawa orang, mempromosikan Injil kepada orang-orang di dunia ini supaya mereka boleh tertarik untuk mengikut Tuhan, bersama Tuhan. Dan juga jangan lupa bersama Tuhan, dan ibadah kita hari Minggu seperti ini. Sekarang kita sudah ada ibadah onsite, jadi Bapak Saudara Tuhan jangan takut. Di sini kapasitasnya kita ini bisa 100, dan ini restoran panjang sekali ke belakang. Saudara boleh juga jarak yang jauh, dan kita juga di sini sangat ketat sekali protokol kesehatannya. Tuhan berkati saudara.
doakan kami, doakan JKI Getsemani supaya terus tetap memiliki komitmen untuk boleh melayani Tuhan, karena itu yang menjadi tujuan hidup kita. Terima kasih bersama Tuhan. Mari sama-sama kembali kita akan naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Saya mengundang hambanya Pastor Ronald Koveni untuk boleh berdoa syafaat bagi kita. Naik pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa di surga, memiliki Allah yang penuh kuasa, penuh keajaiban di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kami memiliki Allah Juru Selamat kami, yang selalu mengasihi, menyayangi kami di dalam segala keadaan hidup kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu di tempat ini, bahkan di rumah-rumah setiap umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir di dalam online. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Bapa. Kami percaya perjumpaan kami dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi akan mengerjakan kuasa dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, yang mendatangkan kemuliaan dan keagungan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berkati setiap kami, umat-Mu juga yang telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Obaja Bimo Tuhan. Biar kiranya firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, berakar lebat di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga Roh Kudus selalu menolong kami, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, hingga nama Yesus selalu dimuliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu Pastor Obaja Bimo Tuhan, dimanapun dia melangkahkan kaki untuk memuliakan, melayani nama Tuhan, Tuhan memberkatinya. Biar kiranya Tuhan Yesus di hari-harinya senantiasa kuasa-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupannya, dalam pelayanan memuliakan nama Tuhan. Jaga lindungi hidupnya dan selalu kekudusan-Mu melingkupi dalam kehidupan Pastor Obaja Bimo ya Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu Gembala JKI Getsemani ya Tuhan, Pastor Ronald beserta istri dan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami percaya keluarga ini senantiasa Engkau akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu JKI Getsemani di tempat ini ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi nama Yesus Kristus Tuhan, dan nama Tuhan yang akan diagungkan, dimuliakan dalam setiap pelayanan hamba-Mu Pastor Ronald beserta istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkatinya dalam kehidupan istrinya, juga dalam pekerjaannya. Tuhan senantiasa menyertai, menjaga, melindungi, bahkan berkat-Mu melimpah atas pekerjaan istri hamba-Mu ini ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih juga buat setiap pelayan-Mu WL, juga pemain musik, keyboard, drum Tuhan, juga pemain bass yang sudah melayani Engkau pada hari ini. Kiranya Engkau memperhitungkan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja, dan mereka semua diberkati Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan, kerjakan Tuhan, berkati berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa negara kami ya Bapa, Indonesia
di tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Indonesia ya Bapa. Biar Engkau memberkati Presiden kami beserta wakilnya ya Tuhan, Bapak Joko Widodo beserta Pak Maruf Amin, senantiasa beserta jajaran yang Engkau sertai, Engkau memberkatinya ya Tuhan, menjadi pemimpin perpanjangan tangan Tuhan bagi Indonesia. Nama Tuhan dimuliakan. Biar kiranya Tuhan Yesus Kristus Kau jaga Indonesia dengan kuasa-Mu, dikeluarkan dari wabah COVID-19 ini segera Tuhan. Kami mengucap syukur buat vaksin yang sudah beredar, buat vaksin yang sudah didistribusikan kepada warga negara Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, biar kiranya Indonesia boleh terus diberkati, maju, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati JKI Getsemani dalam segala programnya ya Tuhan. Ibadat tengah minggu setiap hari Rabu 19.30, Engkau memberkati juga ibadat setiap minggu di tempat ini, juga Tuhan jam 10 pagi. Dan segala program apapun yang dijalani di JKI Getsemani ini Tuhan, biar nama Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan, nama Tuhan diagungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini ya Bapa. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami dan berkat-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur juga buat hamba-Mu yang sudah berdoa syafaat buat kami. Berkati hamba-Mu, lawat, berkati biar semakin terus menyala-nyala untuk melayani pekerjaan. Berkati istri, anak-anaknya dalam setiap usaha pekerjaan. Tuhan yang memberkati, mencukupkan segala kebutuhan hamba-Mu dan keluarga. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas semua kami, jemaat-jemaat JKI Getsemani, dan juga yang ada juga menyaksikan ibadah ini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis secara kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, puja nama Tuhan, ibadah kita selesai.